Elektabilitas Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden tahun 2024 akhir-akhir ini cenderung turun terus, di mana pada beberapa survei memaparkan bahwasanya Anies ini selalu konsisten berada di posisi 3. Namun, akhir-akhir ini elektabilitasnya tersebut malah cenderung turun terus. Terakhir, Litbang Kompas melaporkan bahwasanya elektabilitas Anies hanya sekitar 13,6%, jauh di bawah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo menyentuh di angka 30-an%. Demikian juga indikator politik telah melaporkan bahwasanya elektabilitas Anies pada saat ini berkisar 18,9%. Sementara Prabowo Subianto ada di 38%, kemudian Ganjar Pranowo ada di 34%. Gap elektabilitas antara Anies dengan dua kandidat lainnya semakin lama semakin lebar. Hal ini harus diantisipasi oleh Anies agar jangan sampai gap ini telah makin lama makin lebar dan pada akhirnya Anies akan kesulitan untuk mengejar elektabilitasnya. Ada beberapa faktor yang ditengarai menjadi penyebab elektabilitas Anies ini cenderung stagnan malah turun. Yang pertama adalah Anies dinilai tidak mampu memanfaatkan momentum pada saat elektabilitasnya naik di tahun lalu pasca dicalonkan sebagai calon presiden dari Partai Demokrat. Kemudian yang kedua, masifnya endorsement yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kepada kandidat lain yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Seperti kita ketahui bahwasanya di tahun 2023 ini Jokowi aktif mengendorsement kedua calon kandidat tersebut. Bahkan baru-baru ini Jokowi sudah menyatakan bahwa dia akan ikut cawe-cawe dalam perhelatan Pilpres tahun 2024. Nah, hal ini menyebabkan elektabilitas Anies ini susah untuk naik, di mana kita ketahui bahwasanya kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi ini cukup tinggi. Beberapa lembaga survei menyatakan bahwasanya kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi ini menyentuh di angka 70-an%, bahkan ada yang mencapai 80%. Artinya, jika Jokowi telah menentukan pilihan politiknya pada dua kandidat, yaitu Prabowo ataupun Ganjar Pranowo, maka otomatis para pendukung Jokowi akan memilih salah satu dari mereka. Kemudian yang ketiga, kita tahu bahwasanya suara pendukung Anies ini adalah beririsan dengan pendukung Prabowo Subianto. Nah, dalam hal ini indikator politik menyatakan tim Prabowo telah bekerja cukup keras sehingga suara yang sebelumnya beralih ke Anies Baswedan bisa kembali lagi ke Prabowo Subianto. Kemudian selanjutnya, serangan-serangan yang dilakukan oleh Anies Baswedan kepada pemerintahan Joko Widodo itu dinilai agak terlambat. Terus juga serangan-serangan tersebut sepertinya tidak begitu disusun dengan baik. Artinya serangan yang dikeluarkan oleh Anies Baswedan kepada Presiden Joko Widodo itu bisa dijawab dengan data-data lain yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini. Contohnya mengenai panjang jalan yang dikritik oleh Anies terhadap pemerintahan Joko Widodo. PUPR langsung mengeluarkan data yang bisa diadu dengan data yang dikeluarkan oleh Anies. Nah, setelah di-counter oleh pemerintah, Anies tidak melakukan serangan balasan. Jadi, sepertinya masyarakat menilai bahwasanya serangan Anies ini tidak begitu kuat untuk bisa menjatuhkan penilaian masyarakat kepada pemerintahan sekarang. Kemudian yang terakhir, alotnya calon wakil presiden yang akan diusung oleh koalisi perubahan yang mendampingi Anies Baswedan. Seperti kita ketahui bahwasanya sampai saat ini untuk calon wakil presiden masih belum terlihat siapa yang akan mendampingi Anies. Nah, hal ini juga diungkapkan oleh petinggi Partai Demokrat bahwasanya Anies harus segera mencalonkan wakil presidennya sehingga bisa meningkatkan elektabilitasnya. Bahkan ada ancaman dari Demokrat bahwasanya jika dalam waktu dekat Anies tidak mengumumkan calon wakil presidennya, maka dukungan terhadap Anies Baswedan ini akan ditinjau kembali. Sepertinya ini adalah ancaman agar Demokrat bisa selalu dalam koalisi perubahan. Nah, koalisi perubahan ini juga menjanjikan bahwasanya mereka akan mengumumkan cawapres yang mendampingi Anies ini dalam waktu dekat. Dan menjanjikan pula bahwasanya
cawapres yang akan mendampingi Anies ini adalah memiliki efek kejut dan akan mengejutkan bagi lawan politiknya. Nah, seperti apa kejutan tersebut? Sepertinya sampai saat ini kita masih menunggu kejutan seperti apa yang akan dikeluarkan oleh Koalisi Perubahan mengenai cawapres yang akan mendukung Anies. Apakah benar-benar kejutan? Jika benar-benar kejutan dan di luar ekspektasi, bahkan melebihi ekspektasi masyarakat, besar kemungkinan bahwasanya pasca pengumuman cawapres Anies ini elektabilitasnya akan cenderung naik. Namun, jika kejutan yang dijanjikan tidak ada, bahkan kejutan yang garing, bisa dipastikan elektabilitas Anies akan cenderung stagnan dan berada di posisi ketiga. Nah, seperti apa kelanjutannya? Mari sama-sama kita tunggu dan kita saksikan pemilu tahun 2024.